Nurul tadi jenengan sudah mereka. Tadi sampun Bapak. Oh ya, sip. Oke, jangan sampai lupa ya. Nggih, nggih. Matur suwun Baik, Pak. silakan bisa stop rekam. Kemudian untuk saya Rohani, Putih saya Rohani. Halo, Bapak. Ya, kepada Pak Nurul silakan stop video dulu. Ya, yang saya hormati Bapak Muhammad Ali selaku mentor, kemudian Ibu Dr. Siti Aminah selaku penguji. Kita akan menyimak paparan rancangan aktualisasi atas nama Sahroni. Kepada Saudara Sahroni dipersilakan memaparkan rancangan aktualisasi waktu 5 menit. Izin sudah tampil, Ya, Bapak. sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Siti Aminah MA selaku penguji, Bapak Muhammad Ali SPD MA bagian mentor. Ada suara Ini suaranya bocor siapa yang ya? lain ya, sangat mengganggu. Oh, sudah. Cari tempat Silakan. yang kondusif. Ya. Silakan, Bu. Silakan, Mas Heroni. Oke, kepada Bapak Ahmad Subuhan, SHI MSI sebagai moderator dan coach saya, eh, dan perkenalkan nama saya Roni, instansi saya di Man 2 Tegal dengan jabatan guru ahli pertama. Saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Pemanfaatan Media Interaktif Tanpa untuk Meningkatkan Motivasi Siswa dalam Pembelajaran Informatika di Man 2 Tegal. Berikut profil singkat instansi saya yang beralamatkan di Jalan Kampret, nomor 1 Pekerbarang, Kecamatan Pekerbarang, Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil analisis isu dengan diskusi dengan mentor, saya mendapatkan 5 isu terkait tugas jabatan saya dan relevansi agenda ketiga, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Dari 5 isu tersebut, saya analisa menggunakan PKL dan mendapatkan 3 isu prioritas, yaitu isu yang pertama adalah kurang maksimalnya penggunaan media interaktif untuk pembelajaran kepada siswa dalam mata pelajaran informatika. Yang isu kedua yaitu kurangnya sosialisasi ekstra komputer terhadap siswa sehingga masih sedikit siswa yang mengikuti ekstra komputer. Dan yang ketiga, isu kurang maksimalnya praktik dalam pembelajaran dalam penggunaan hardware sehingga siswa belum terbiasa mengoperasikan komputer. Dari 3 analisa tersebut, kemudian saya menemukan satu core issue, yaitu kurang maksimalnya penggunaan media interaktif untuk pembelajaran media siswa dalam mata pelajaran informatika. Dan saya pemecahan masalahnya adalah pemanfaatan media interaktif tanpa untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran informatika di Man 2 Tegal. Berikut metrik kegiatan yang saya buat menjadi 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Tahapan kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan mentor, menyusun dan kedua menyusun modul. Output yang dihasilkan adalah dokumen konsultasi dengan mentor dan modul ajar. Kegiatan yang kedua merancang media pembelajaran digital interaktif dalam pembelajaran informatika menggunakan Canva. Tahapan kegiatannya yang pertama menentukan jenis media interaktif, presentasi, infografis, dan kuis. Yang kedua membuat media pembelajaran informatika dengan Canva dan LKPD. Dan yang ketiga membuat kuis dengan Kahoot. Output yang dihasilkan slide presentasi dan LKPD dan kemudian kuis, link kuis. Kegiatan nomor 3 yaitu penyiapan teknis bahan ajar. Tahap kegiatannya yaitu pertama menguji coba akses internet, perangkat siswa, serta memastikan media bisa digunakan. Yang kedua, menyiapkan perangkat TIK seperti laptop, proyektor, dan LCD. Output yang dihasilkan yaitu catatan hasil uji coba, kendala dan solusi, dan juga dokumentasi foto. Kegiatan nomor 4 yaitu pelaksanaan pembelajaran. Tahapan kegiatannya, satu membuka pembelajaran, menyajikan materi, kemudian mengajak siswa aktif mengerjakan kuis dan mengedit desain. Dan yang keempat, memfasilitasi diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, memberikan tugas berbasis media, contoh membuat poster di gadget masing-masing siswa. Output yang dihasilkan, dokumentasi pelaksanaan, dan kemudian hasil LKPD tugas berupa poster. Kegiatan yang nomor 5 yaitu melakukan refleksi evaluasi pembelajaran dan evaluasi aktualisasi.
tahapan kegiatannya, diskusi dengan mentor, kemudian mendorong siswa aktif terbuka dalam melakukan evaluasi pembelajaran dengan menulis refleksi di Google Form, dan terakhir menyusun laporan aktualisasi. Output yang dihasilkan yaitu data hasil evaluasi siswa dan laporan aktualisasi. Berikut jadwal kegiatan. Dalam perencanaan pembelajaran dikerjakan 1 minggu pertama, kemudian di minggu kedua merancang media dan penyiapan teknis, di minggu ketiga sampai minggu kelima pelaksanaan pembelajaran, dan minggu terakhir melakukan refleksi evaluasi dan pelaksanaan laporan aktualisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Ali, SPDMA, selaku mentor, dipersilakan untuk menyampaikan penguatan atas rancangan aktualisasi dari Saudara Syahroni. Dipersilakan waktu 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya hormati Bapak Moderator, Bapak Subhan. Yang kedua yang saya hormati pula Ibu Penguji Dr. Sitaminah. Dan yang saya hormati juga Saudara Syahroni yang kebetulan masih satu tempat kerja dengan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ditugasi untuk menjadi mentor, memberikan penguatan terhadap materi yang sudah disajikan oleh Saudara Syahroni. Ini mohon maaf untuk videonya nggak bisa tampil ya Pak? Bisa Pak, coba dihidupkan video di Zoom jenengan, diklik yang You video can gambar start now video. your video because it's disabled by the host itu. Coba diklik lagi Pak. Ya, sudah saya Oke. kirim, coba dihidupkan. Oh ya. Nah, oke. Oke. Bisa dilanjut sambil menyampaikan ulasan Pak. Oke. Jadi berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Saudara Syahroni, yaitu pemanfaatan media interaktif Canva dalam pembelajaran informatika di Mandua Tegal. Jadi memang untuk penggunaan Canva ini di Mandua Tegal masih jarang dilakukan oleh beberapa rekan guru. Oleh karena itu Saudara Syahroni mengangkat tema ini dan ini sangat tepat. Untuk Canva ini sebetulnya cukup mudah dilakukan baik oleh guru maupun oleh siswa. Karena masing-masing guru dan siswa sudah ada medianya yaitu HP. Jadi akses untuk Canva itu bisa lewat HP dan ini bisa dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Ini merupakan solusi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran dan kualitas pembelajaran sehingga dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi siswa tentunya lebih mudah memahami dan lebih bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar karena seperti kita ketahui satu kali melihat itu lebih baik daripada 100 kali mendengar. Jadi dalam Canva itu disajikan beberapa template yang cukup bervariasi sehingga tidak mungkin membosankan bagi siswa. Adapun yang lain tentang kegiatan mengajar dengan Canva, ini tentu memiliki dampak positif seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Syahroni. Yang jelas pertama adalah kreativitas guru itu termasuk siswa. Jadi guru bisa membuat materi ajar yang visual tentang gambar-gambar itu yang ada di Canva, interaktif, adanya hubungan yang aktif antara guru pendidik dengan siswanya, dan unik. Jadi sementara siswa bisa belajar untuk membuat tugas-tugas dari Canva dalam bentuk lain. Nah ini tentunya memacu motivasi dan kreativitas siswa juga. Kemudian yang kedua, ini tentu mempermudah dalam pemahaman materi. Mempermudah dalam pemahaman materi. Karena materi disajikan secara infografis, berupa grafik Ya, yang berisi waktu habis informasi. Bapak.
Oh ya, mohon maaf Pak. Jadi kira-kira itu yang saya sampaikan dan saya mendukung sekali dengan apa yang ditulis oleh Saudara Seroni. Ini sesuai dengan kondisi di Mandua Tegal. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Siti Aminah. Dipersilakan untuk menyampaikan ulasan waktu 7 menit. Oke, terima kasih Mas Moderator, Mas Saironi. Oke, nanti silakan di latar belakang dilengkapi data real di lapangan, nggih. Nggih. Eh, ini saya membaca belum menemukan. Oke, kemudian mencantumkan nilai dasarnya dibuat yang lebih sistematis, Mas. Jadi, misal nih, apa berkaitan dengan yang mana, apa berkaitan dengan yang mana. Tadi kayak punya teman-teman yang lain kan ada ya, yang enak dilihat, enak dibaca gitu ya. Gini jenengan nek le maca ora jelimet gitu, le menemukan ki sing ngendi gitu. Oke. Oke. Terus dan outputnya itu dituliskan sesuai dengan kegiatan dan tahapan, Mas. Ibu. Oke, nanti silakan bisa di ini ya. Jadi disesuaikanlah dengan kegiatan dan tahapannya. Kemudian pada halaman 21, halaman 21 itu di situ kan ada eh, kegiatan 5, tahapan yang B. Pada tahapan yang B itu di situ ada mendorong siswa gitu ya. Nah, kalau di tahap kegiatan 5 ada mendorong siswa gitu itu menurut jenengan pas nggak, Mas? Ya kayaknya kurang pas Ibu Oke, ya. Itu penulisannya. kira-kira lebih pasnya ditaruh di mana kalau mendorong siswa aktif itu? Ini pada saat pelaksanaan mungkin Ibu. Oke, betul sekali. Jadi nanti silahkan dipindahkan, nggih. Nggih. Nah, kalau melaksanakan evaluasi pembelajaran dan evaluasi aktualisasi, berarti nanti evaluasi aktualisasinya harus dirinci juga, Mas. Kapan menyusun instrumennya, kemudian setelah disusun setelah melaksanakan penilaiannya, baru kemudian menganalisis hasil. Setelah menganalisis hasil, baru kemudian merencanakan tindak lanjutnya, baru kemudian menyusun laporan, kan gitu ya? Nggih. Karena kita kan belum ngerti nih hasil analisis dari implementasi jenengan Canva ini itu hasilnya kayak apa kan belum ngerti ya. Oke, seperti itu ya Mas. Nggih, Ibu. Oke, berikutnya kalau dilihat dari manajemen ASN dan Smart ASN, ini masuk pada kategori yang mana? Coba dijelaskan Mas. Baik, jadi untuk rancangan aktualisasi saya itu mencakup dalam Smart ASN Ibu. Karena dalam penerapannya itu kita mampu menggunakan perangkat digital dan memanfaatkan media interaktif. Untuk itu merupakan skill digital yang perlu kita kuasai sebagai ASN. Seperti itu Ibu. Oke, ya. Coba sekarang saya ingin jenengan bercerita, Mas. Nggih. Sebelum jenengan menganalisis isu, kemudian menemukan core isu, yang ada dalam pemikiran jenengan, kondisi pembelajaran yang ada di kelas yang jenengan pegang, itu seperti apa, Mas? Coba ceritakan, Mas. Jadi ketika saya pertama ngajar di Mandua Tegal itu ah, saya melihat ketika saya mencoba menggunakan materi ceramah itu siswa-siswa kayak kurang antusias Ibu. Terus kemudian di pertemuan berikutnya itu saya mencoba memberikan visual yaitu mencoba menggunakan materi di PPT di Canva. Kemudian dalam PPT tersebut saya melihat siswa itu terlihat antusias dengan cara bertanya bagaimana itu bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin dari situ saya kembangkan Ibu membuat materi pembelajarannya menggunakan Canva saja, kemudian ada link kuis yang nanti saya akan sertakan seperti itu Ibu.
Nah, jenengan itu kan sudah bertugas selama kurang lebih 2 bulan lebih ya, Mas. Nggih. Nah, boleh enggak kalau misalnya saya mengomentari, lagian Mas jenengan sudah tahu hari gini mengajar kok masuk dengan menggunakan metode ceramah gitu. Apa jawaban jenengan? Hari gini anak muda mengajar masih menggunakan metode ceramah. Hingga kemudian berikutnya pada pertemuan kedua, jenengan menggunakan Canva. Kemudian tiba-tiba menentukan bahwa Canva ini akan berdampak bla 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 bla. Oke, silahkan. Jadi karena awalnya itu saya mengikuti teman-teman yang lain menggunakan ceramah, jadi saya mencoba adaptasi dulu, Ibu. Apakah sudah siswa itu bisa mengikuti apa tidak? Ternyata ya rata-rata siswa itu tidak terlalu bisa mengikuti. Jadi saya juga langsung menggunakan digital Canva itu, Ibu. Oke, tiba-tiba menentukan dengan Canva, gitu ya. Nggih. Nah, siapa tahu sebetulnya selain Canva, itu ada yang lebih menghebatkan lagi kualitas pembelajarannya, Mas. Jenengan pertama menggunakan ceramah, kemudian kedua menggunakan Canva, lalu langsung menyimpulkan bahwa dengan Canva bisa bla 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 gitu. Oke, silahkan. Iya, Ibu. Jadi ya mungkin kekurangan saya untuk observasi media nggih, Bu. Karena saya seringnya menggunakan Canva, jadi langsung saya coba menggunakan Canva. Saya belum observasi media-media yang lain. Oke, jadi alasannya bukan karena kondisi peserta didik, tetapi karena jenengan terbiasa menggunakan Canva gitu ya. Itu juga termasuk, Ibu. Oke, cukup. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu Dr. Siti Aminah yang telah menyampaikan ulasan. Saudara Sehroni, silakan masukkan saran dari penguji bisa direspon dan ditindaklanjuti. Kepada Bapak Muhammad Ali, SPDMA, selaku mentor, saya ucapkan terima kasih telah menyampaikan penguatan. Dan selamat melaksanakan aktualisasi Saudara Syekh Rohni. Ya, terima kasih, Bapak.